Tuhan. Terima kasih untuk setiap kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur karena kami percaya bahwa janji-Mu untuk hadir ketika kami berkumpul di dalam nama Tuhan, itu pasti akan tergenapi Tuhan. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Kau berikan. Kami bersyukur buat setiap anugerah yang Tuhan kami sudah terima. Kami bersyukur ya Tuhan. Mari Roh Kudus berbicara bagi kami. Kalau Tuhan ini akan menjadi satu peringatan buat kami, biarlah kami Tuhan menjadi mawas diri. Kalau ini menjadi sebuah teguran Tuhan, biar kami punya hati yang rela. Dan kalau ini menjadi sebuah pelajaran, biar ini jadi rema dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, yang hamba sampaikan ini biar menjadi berkat. Dan biarlah Tuhan, nama Tuhan saja yang selalu dipermuliakan. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudaraku. Gimana kabarnya? Selamat hari Minggu. Ya, luar biasa ya, puji Tuhan. Ya, senang sekali saudara saya bisa ketemu dengan saudara di hari Minggu ini. Ya, walaupun jadwalnya susah, tapi ya puji Tuhan masih bisa dapat tahun ini ya. Makasih banyak Pak Yohanes, ya, Bu Linda yang beri saya waktu dan kesempatan hari ini untuk kita bisa sharing. Nah saudara, hari ini kan kita belajar tentang satu kata tetapi punya banyak makna dan punya efek yang dalam. Ya, namanya adalah kepahitan. Ya, kepahitan. Saudara, hampir semua orang itu bisa terluka. Jadi kalau ada orang bilang, "Oh, saya tidak pernah terluka, Pak." Nah, berarti Anda bukan manusia. Ya. Yang namanya manusia itu pasti pernah terluka. Dan saudara, luka itu bukan dosa. Ya, luka itu bukan dosa. Itulah sebabnya saudara, kita bisa memilih apakah kita akan terluka atau tidak. Nah, kalau kita tidak bisa handle luka itu dengan baik, maka luka itu akan berubah menjadi kepahitan. Ya, orang yang tidak bisa memproses lukanya dengan baik, saudara, itu akan sampai kepada dosa ini. Dan kalau dosa ini muncul, hubungan kita dengan sesama akan retak. Ya, kita kepercayaan akan dingin dan hubungan pernikahan juga akan jadi dingin, saudara. Ya, itulah sebabnya kita harus berhati-hati. Bahkan saya menemukan ada orang-orang yang hidupnya sama-sama di dalam rumah tangga, tetapi saudara tetap ada dosa ini di dalam rumah tangga mereka, hubungan mereka tidak bisa bahagia. Ya, di dalam gereja pun sama, saudara. Kita punya hubungan yang kelihatannya oke, ya, tapi kalau kepahitan ini ada, itu akan merusak. Ya, nah mari sama-sama kita lihat saudara bagaimana kepahitan ini bekerja. Coba Anda perhatikan saudara. Ya, dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-15 saudara dikatakan begini, jagalah supaya apa? Jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan apa? Tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Saudara, hati yang luka ini saat kita ada di sini, kita ini tidak berdosa loh saudara ya. Ya, kalau saudara mengalami masa ini, gak apa-apa. Anda sedih, Anda nangis, itu tidak berdosa. Tetapi kapan ini tidak bisa dihandle dengan baik, kapan ini tidak bisa diselesaikan, Anda memeliharanya dalam pikiran, Anda pelihara itu di dalam tindakan, maka saudara, hati yang luka ini akan menjadi apa? Kepahitan. Ya, nah Ibrani berkata jika kita tetap di dalam kasih karunia, hati yang luka bisa sembuh. Tapi kalau kita menjauhkan diri dari kasih karunia, maka akar pahit ini akan muncul, saudara. Dan Anda perhatikan, saudara, Ibrani mengatakan jangan tumbuh akar yang pahit. Kenapa kepahitan itu digambarkan sebagai akar? Karena akar itu tidak kelihatan di permukaan. Anda bisa ketemu dengan saya saat ini, saya tidak tahu hati saudara. Anda bisa sapa saya di depan sebagai aser, dan Anda bisa berikan senyum yang paling manis, tapi saya tidak tahu hati saudara. Orang bisa ketemu saudara, suami istri, ya orang tua anak di dalam satu rumah, bahkan mereka tidur satu ranjang, tetapi tidak ada yang tahu bagaimana sikap hati kita terhadap satu sama lainnya. Benar nggak saudaraku? Kenapa? Karena kepahitan itu letaknya di bawah. Sehingga banyak orang merasa, aku tidak pahit kok, saya ketemu dia kok, saya baik-baik aja sama dia, saya ketemu dia, saya sapa kok, saya nggak pahit kok. Bisa jadi saudara, Anda sendiri yang punya kepahitan ini, kita tidak sadar. Kenapa? Karena akar itu adanya di bawah, saudara.
Nah yang kedua Anda perhatikan saudara, Ibrani berkata ketika Anda bicara akar, berarti Anda sedang berbicara tentang sesuatu yang hidup, yang tidak pernah berhenti berkembang. Jadi ketika seseorang itu pahit hati saudara, dan menyimpan kepahitannya cukup lama, maka jangan heran saudara bahwa keberadaannya dia di awal dia luka dan pahit, kemudian simpennya 20 tahun, mereka tidak ada di posisi yang sama loh. Karena apa? Karena akar itu akan menggerogoti kita. Menggerogoti yang pertama hubungan kita sama Tuhan. Menggerogoti yang kedua, dia akan menggerogoti pikiran kita, ya, jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak kita, yang mempengaruhi kita bertindak, mempengaruhi kita ngomong, dan yang terakhir akan menggerogoti kesehatan kita. Ya, tanyalah saudara siapa orang-orang yang punya dosa, yang punya penyakit degeneratif. Ya, itu kebanyakan karena masalah metabolisme. Nah, masalah metabolisme ini itu dirusak oleh karena adanya pikiran yang stres, adanya kepahitan di dalam hati. Ya, jadi kita melihat saudara bahwa ketika Tuhan Ibrani berkata tentang akar, akar itu adanya di bawah, tidak kelihatan. Ya, akar itu adalah sesuatu yang hidup. Dan dia bisa menggerogoti hidup seseorang, batin seseorang, jiwa seseorang, ya, sehingga dia tidak akan sama. Kalau saudara masih punya kepahitan, ya 5 tahun Anda simpan, lihatlah saudara, hidupmu tidak akan sama seperti yang pertama, seperti yang 5 tahun lalu. Ya, dan nanti pada akhirnya muncul semua sakit penyakit, saudaraku. Karena memang dia akan menggerogoti batin kita. Dan ketika Anda bicara akar, berarti ini adalah sumber dari pohon. Ya, kalau akarnya baik, saudara, maka seluruh pohon akan baik. Tetapi kalau akarnya rusak, maka seluruh pohon akan rusak. Ya, karena akar mempengaruhi batang, akar mempengaruhi daun, akar mempengaruhi ranting, dan akar juga mempengaruhi termasuk buah. Makanya orang yang pahit itu ketika dia ngomong, saudara, omongannya tidak enak. Karena omongan ini kan buah perkataan. Ketika dia bertindak, saudara, cara dia bertindak itu ngelukai orang. Karena tindakan itu juga adalah buah. Jadi kalau ada yang bilang begini, saudara, bahwa oh dia itu mah omongannya aja yang jelek, tetapi apa? Hatinya baik. Pernah dengar kayak begitu, saudara? Atau Anda merasa kayak begitu? Ya, hati saya ini baik loh sebenarnya, cuman mulutku ini elek. Ya, gampang saudara, minta sama Pak Yohanes baptis mulut aja. Semua sudah bersih nih, tinggal mulut saya. Ya gampang baptis, nggak usah pakai kolam, pakai gelas aja bisa, saudara. Kalau hanya masalah bibir ya, saudara ya. Tapi masalahnya apa, saudara? Perkataan itu adalah buah yang memancar dari hati. Makanya kenapa orang itu ngomongnya nyelekit, yang ngomongannya nggak enak, ngomongannya singgung sana sini. Ya nyakitin orang sana sini, dia pun tidak sadar, saudara. Jadi kita harus bisa melihat, saudara, bahwa ketika bicara kepahitan, ini sudah bicara tentang dosa struktural di dalam batin kita. Bukan lagi hanya sebuah lokal, oh udah kena begitu, ya terluka sama satu kejadian. Bukan, saudara, satu kejadian sudah mempengaruhi seluruh hati kita. Nah, mari sama-sama kita melihat, saudara, bagaimana dosa ini bekerja di dalam diri seseorang. Ya, dan hari ini kita akan belajar dari seorang bernama Esau. Ya, seorang bernama Esau. Jadi saya akan banyak cerita kepada saudara tentang hal ini. Kalau saudara lihat gambar ini, ya, inilah yang digambarkan oleh AI. Beginilah kira-kira si Esau itu, saudara. Ya, karena saya tidak ada di situ, kita juga belum lahir. Ya, jadi biarlah dia memberikan kita imajinasi, ya. Nah, saya tulis di sini, saudara, bahwa Esau itu meraung dalam kepedihan, memohon kepada Ishak untuk diberkati. Kenapa? Coba saudara perhatikan dalam Kejadian 27, 34 sampai dengan 35. Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah dia dengan apa? Sangat keras dalam kepedihan hatinya. Serta berkata kepada ayahnya, berkatilah aku ini juga, ya Bapak. Jawab ayahnya apa? Yuk sama-sama.
Nah, saya mau nanya saudara, ini tangisan Esau ini adalah tangisan terluka atau tangisan pahit? Hah? Tangisan apa saudara? Tangisan pahit kalau saya bilang. Ya, kenapa? Coba Anda perhatikan saudara. Jadi si Ishak ini sudah ngomong sama siapa? Sama si Esau. Esau, aku ini pengen berkati kamu. Ya, tetapi saya pengen makan enak. Nah, Anda tahu juga ini dari mana si Ishak ini belajar, saudara ya. Mungkin dia belajar dari papanya, saya juga tidak paham. Ya, tapi saudara dia bilang saya mau berkati kamu, tapi saya pengen makan enak. Padahal dia tahu saudara bahwa Tuhan sudah bilang kakaknya ini akan lebih kecil dari adiknya. Tetapi dia potong jalan, dia memberkati kakaknya. Kan begitu saudara. Nah kemudian saudara si Esau dengan semangat dia pergi berburu. Nah waktu dia pergi berburu si Ribka istrinya ini ya dia panggil siapa? Si anak emasnya. Yakub, sini Yakub. Apa mah? Kamu coba ambil domba gemuk kita, nanti kita olah jadi makanan kesukaan papa. Kemudian kamu bawa nyamar kamu sebagai kakakmu. Lah terus si Yakub bilang, lah nanti kalau ketahuan mah, aku tidak diberkati, nanti aku dikutuk. Enggak apa-apa, nanti kutuknya aku yang tanggung. Itu kata mamanya saudara. Akhirnya apa saudara? Menyamar, berhasil tidak saudara penipuan ini? Sukses besar. Ya, si Yakub dapat berkat saudara. Nah setelah dia dapatkan berkat, kemudian datanglah si Esau. Bawa makanan yang diminta oleh papanya. Terus dia bilang, loh aku sudah makan. Loh siapa yang kasih makan? Tadi ada orang, ngakunya kamu. Loh bukan saya loh Pak. Berarti adikmu yang ambil. Makanya dia bilang saudara. Ya jawabnya apa? Adikmu sudah datang dengan tipu daya. Dan dia mengambil apa yang menjadi milikmu. Nah saudara kalau saya bilang saudara wajar si Esau nangis. Wajar si Esau sedih. Kecewa besar saudara. Kenapa? Hak kesulungannya diambil. Ya, mamanya tipu dia, adiknya tipu dia, papanya yang dia layani seumur hidup tidak bisa mempertahankan dia, nggak bisa menjaga dia, saudara. Sampai di sini saudara, Esau tidak dosa. Tetapi saudara dia membiarkan apa? Kepahitan itu berkembang. Dia membiarkan cara dia berespon kepada siapa? Kepada luka itu dengan cara yang salah. Dari mana kita tahu saudara? Karena kalau Anda baca selanjutnya, Anda akan mengetahui bahwa sejak hari itu saudara, si Esau dendam kepada siapa? Kepada Yakub. Dia pengen bunuh saudara. Dia bilang nanti tunggu saja. Kalau papa sudah mendekati hari-hari kematiannya, nanti akan saya bunuh dia. Jadi kita melihat saudara betapa berbahayanya ketika seseorang itu terluka dan dia tidak bisa menghandle lukanya, ya tidak bisa memberi respon yang benar terhadap lukanya, nanti pasti berubah jadi kepahitan. Dan coba Anda perhatikan saudara, waktu seseorang itu terluka, dia akan diperbudak oleh luka itu. Bukan lagi oleh kasih karunia Tuhan, tapi dia akan diperbudak oleh luka yang menyakiti dia. Nah coba Anda perhatikan saudara, apa yang terjadi dan apa efek yang terjadi oleh karena salah satu anggota keluarga ini terluka. Ya, dan pahit. Dalam Kejadian 27, 43 sampai 45, coba kita perhatikan di situ saudara, ya dikatakan apa? Jadi sekarang anakku, ini kata Ribka kepada Yakub. Ya, jadi sekarang dengarlah perkataanku, bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban, saudaraku ke Haran. Dan tinggallah padanya beberapa waktu lamanya sampai kegeraman dan kemarahan kakakmu itu apa? Surut daripadamu. Dan ia lupa apa yang telah engkau perbuat kepadanya. Kemudian aku akan menyuruh orang menjemput engkau dari situ. Ya, yuk sama-sama. Mengapa aku akan kehilangan kamu berdua pada satu hari juga? Jadi Anda lihat saudara, setelah Esau kehilangan berkatnya, kemudian dia mulai menyimpan dendam, dia mulai pahit hati saudara. Anda perhatikan di situ bahwa
Ribka ngomong apa? Kenapa aku harus kehilangan apa? Kamu berdua pada satu hari juga. Dan yang unik dia bilang apa saudara? Nanti kamu pokok lari aja sampai kemarahan kakakmu surut dan dia lupa apa yang telah engkau perbuat kepadanya. Kalau saudara saya baca ayat ini, kalau kemarahan itu surut masih masuk akal. Ya, tapi kalau lupa saudara, nggak mungkin si Esau tiba-tiba amnesia kan saudara. Ya, ada di sini yang bisa lupa lukanya? Ada? Nggak ada. Pendeta juga enggak lupa, saudara. Ya, kita juga tidak lupa. Ada yang lupa hutang? Banyak. Hutang gampang dilupa, saudara. Kalau luka, aduh, itu disimpan sampai mati, benar gak? Nah, apakah ketika dia ngomong ini sama Yakub, ada yang kejadian? Ada. Pertama, saudara, kemarahan kakakmu surut. Dia lupa, Esau lupa? Apalagi saudara, nanti aku akan suruh orang jemput engkau. Dilakukan enggak? Sejak hari dia ngomong itu hari terakhir dia lihat anak kesayangannya. Anda perhatikan saudara. Jadi nanti saya jemput kamu. Kapan dijemputnya? 20 tahun loh dia ada di Laban saudara. 7 tahun ada di Laban kerja, dapat Lea. Oke? Dinikahkan dengan Rahel, dia harus bayar 7 tahun, 14 tahun. 6 tahun dia dapat domba bintik-bintik. 20 tahun. Masih dicari? Masih diingat? Masih. Ribka, tidak ada catatan satupun bahwa Ribka mengunjungi Yakub. Tidak ada catatan apapun saudara bahwa dia bisa kembali ketemu. Nah saudara begini saudara, saya mau bilang sama saudara, bahwa ketika kepahitan itu timbul di dalam hati manusia, maka dia punya daya rusak yang besar. Ya, Esau kehilangan saudaranya. Ishak itu harus kehilangan hubungan baiknya dengan istrinya. Yakub harus kehilangan rumahnya. Ribka kehilangan 2 anaknya. Saya baca ayat ini saudara, saya bilang eman sebenarnya. Kenapa? Karena di dalam hati Ribka sebenarnya dia sayang sama Esau. Benar gak? Ini ungkapan jeritan hati mama. Kenapa aku harus kehilangan kamu berdua? Jadi Anda jangan berpikir bahwa mama itu Ribka itu hanya sayang sama Yakub. Kemudian Esau dianggap tidak ada. Enggak. Cuman memang saudara si Yakub ini memang cukup simpatik dengan siapa? Dengan si Ribka. Karena sering ketemu, dia orang rumahan. Ya diajak pergi sama temannya nggak mau saudara. Pengennya dekat dengan mama. Ya otomatis dia bantu di dapur, ya potong bawang, potong tomat, ya pinter masak. Jadi ngomong sama dia tuh klop begitu loh saudara. Ya sementara si Esau nggak ngerti apa-apa. Hanya bisa tangkap bahan baku saudara, hewan buruan, tapi nggak bisa ngolah. Nggak bisa ngolah. Ya mungkin disuruh motong, ya nggak mengerti, pegangnya panah saudara, pegangnya pisau, nggak bisa. Sementara si Ishak itu suka makan daging buruan. Ya jadi ya wajarlah saudara, jujur di hati Anda punya anak 3, 4, ada kan anak yang benceno, benar nggak saudara? Ada. Terus apakah kemudian saudara oh ini bukan anakku? Enggak loh saudara. Jadi saya selalu bilang sama jemaat, saya bilang begini, bahwa di hati orang tua itu punya 3 anak, punya 3 ruangan. Ya, tidak ada punya 3 anak, ruangannya cuma 2, enggak ada. Terus ada anak disayang, ada anak tidak disayang. Kalau Anda adalah orang yang merasa tidak disayang oleh orang tua saudara, diperlakukan tidak adil, bukan berarti di hati orang tua saudara tidak punya ruangan. Sekalipun saudara anak itu meninggal, ruang itu tetap kosong. Dia punya 5 anak, ya punya 5 ruangan. Gitu. Saya kadang juga sedih sih lihat ada anak tunggal yang sama mamanya, yaitu berantem terus, saudara. Sama orang tuanya berantem terus. Sampai dia bilang, saya nggak cocok, gitu. Ya, pokoknya dia protes banyak sama orang tuanya. Saya bilang sama dia, kamu tuh anak tunggal loh. Di hati mamamu itu hanya 1 kamar gede buat kamu.
Nggak ada lagi, saudara. Betul nggak? Nah, ini yang terjadi, saudara. Jadi, akhirnya apa? Kepahitan itu melukai Ribka. Mungkin ada yang bilang begini, Pak, ini kan 4 orang dalam satu keluarga. Tapi kan yang pahit cuma 1, Pak. Saya mau bilang sama saudara, Anda punya 10 anggota keluarga, 1 yang pahit, 1 ini jadi ancaman. 1 ini akan menjadi ancaman bagi rumah. Kalau ada 1 orang tua, 1 papa yang pahit hati, itu jadi ancaman bagi keluarga. Kalau ada anak yang pahit, itu menjadi ancaman masa depan. Jadi saudara, ini tidak bisa dibiarkan, tapi akar ini harus dicabut dari hati kita. Kalau saudara biarkan, dia akan hidup dan dia akan menggerogoti semuanya, menggerogoti hubungan, menggerogoti kesehatan saudara, menggerogoti iman kita, macam-macam, saudaraku. Jadi mari kita melihat, saudara, betapa ketika Esau pahit, itu berdampaknya kepada seisi rumah. Dan bukan hanya terjadinya setahun, terjadinya panjang, terjadinya 20 tahun. Ya. Nah, mungkin kita berkata, Pak, saya ini tidak tahu loh, Pak, hati saya ini, saya terluka nih, Pak, dan banyak sekali saya terluka, tapi apakah saya sudah pahit hati? Ya, kita uji ya, saudara ya, nanti sama-sama kita belajar ya. Coba kita lihat, saudara, ada 3 ciri orang yang pahit. Ya, coba kita lihat. Ya, 3 ciri orang, kalau saudara melihat, apakah kepahitan ada di hati saya? Ya, pertama adalah penghakiman akan keluar. Penghakiman itu, saudara, saya definisikan begini. Luka atau kepahitan mengubah cara kita melihat orang lain. Itu gejala yang pertama, saudara. Ya, jadi saudara perhatikan melihat orang lain dengan kacamata negatif, mudah menghakimi dan berprasangka, sulit memberi kepercayaan dan kasih. Orang yang menghakimi belum tentu pahit, tapi orang yang pahit pasti menghakimi. Ya, nah penghakiman ini, saudara, ini mengubah cara dia melihat orang lain. Lukanya Esau, kepahitannya Esau sudah mengubah cara dia melihat Yakub. Siapa Yakub bagi Esau? Yakub itu apanya Esau? Adik kandungnya. Benar nggak, saudara? Tapi ketika dia pahit hati, dia melihat Yakub sebagai musuh, kan? Benar nggak? Sehingga saudara, ketika dia melihat hal-hal yang ada kepada Yakub, tidak ada hal baik. Dia sudah mengganti lukanya itu menjadi identitas dari Yakub. Bahwa Yakub ini adalah penipu. Mau di luar, mau di dalam, dia adalah penipu. Dia adalah pencuri. Coba Anda perhatikan, saudara, ketika seseorang terluka kepada orang tuanya, kepada saudaranya, kepada adiknya, apa label yang kita pasang di dalam hidup mereka? Kita memberikan penghakiman, kita menilai seseorang sebagai orang yang harus kita kalahkan, bukan orang yang harus kita kasihi. Status adik berubah menjadi musuh. Status kasih berubah menjadi kebencian. Status untuk menjaga berubah menjadi pembunuhan. Itu gejala orang-orang yang pahit ketika kepahitan ini mulai muncul di dalam hati mereka, saudara. Jadi yang kita lihat itu, dia nyakitin saya. Dia ini selalu buat saya luka. Saya ketemu ini dalam jemaat kami banyak, saudara. Ya, orang-orang konseling selalu melihat mamanya itu pilih kasih. Ya, mamanya itu hanya adiknya yang dipikirkan. Dia luka sama mamanya. Sampai saya bilang begini, Pak, Bapak kan sudah umurnya hampir 55 tahun ya. Ya, sudah punya anak besar-besar, udah juga sekolah luar negeri. Kenapa yang engkau cerita selalu hal jelek tentang mamamu? Apakah tidak ada hal baik? Saudara, coba jujur sama diri kita masing-masing. Orang yang Anda pahit ini, sebutkan si A. Bagi 2 kolom. Hal baik yang dia punya, hal jelek yang dia punya. Ada isinya enggak itu, saudara, kolom itu? Pasti ada. Mungkin dari kebaikannya ada 5 atau 7 atau 10. Terus luka yang dia sebabkan, itu mungkin ada 3 dan semua huruf besar. Benar enggak?
3 huruf besar ini Anda ambil, Anda pindahkan ke kolom yang baik, menghapus semua 10-nya. Ini yang terjadi kepada siapa? Kepada Esau. Dia meraung kepada papanya, itu akibat kepahitannya, dia menganggap papa tidak becus. Dia meraung kepada siapa? Dia lihat mamanya, mama juga tidak becus. Semua, saudara. Makanya saudara Anda perhatikan tadi ayat sebelumnya, kenapa si Ribka menyuruh Yakub lari? Karena dia tidak bisa handle si Esau. Peran orang tua tidak mempan. Otoritas orang tua hilang. Itu hati pahit. Jadi saudara coba lihat saudara, kalau Anda terluka kepada seseorang, ya kemudian saudara mulai menghakimi dia, dan saudara mulai melabel dia, dan itulah identitasnya, ya tiap kali Anda lihat dia, waduh si penipu datang, waduh Anda kasih label dia, nah hati-hati. Karena itu ciri pertama, mengubah cara kita melihat orang lain. Ya, yang kedua saudara adalah Anda akan terjebak di dalam yang namanya mentalitas korban. Nah, mentalitas korban ini saudara, kepahitan itu begini saudara. Luka atau kepahitan mengubah cara kita melihat siapa? Diri sendiri. Jadi gejala yang pertama, luka itu, kepahitan itu mengubah cara kita melihat orang lain. Yang kedua, saudara, kepahitan mengubah cara kita melihat diri kita. Nah, coba lihat di sini saudara, merasa tidak berharga dan tidak mampu, ya selalu menyalahkan orang lain atau keadaan, sulit bertumbuh dan mengambil tanggung jawab. Jadi kita melihat diri kita ini saudara, bukan lagi seperti yang Tuhan lihat. Kita selalu melihat seperti Esau, oh saya yang dirugikan, saya diperlakukan tidak adil, saya yang rugi, saya kehilangan hak kesulungan, saya ini yang besar, saya ini yang tua, saya yang sulung. Paham ya saudara ya? Ya makanya saya bilang kenapa kepahitan itu bisa menggerogoti kita, karena dia hidup dan dia mempengaruhi mentalitas kita. Sehingga nanti saudara, pembenaran kita adalah kalau saya begini karena kamu, kalau saya begini karena keadaan, kalau saya begini karena itu, kalau saya begini. Selalu nunjuk orang lain. Padahal saudara, dia harus melihat dirinya seperti Tuhan melihat hidupnya. Di dalam dosa pun kita berharga. Tapi orang yang pahit hati tidak mau. Ya, dia akan selalu berkata bahwa apa? Bahwa inilah diri saya. Kalau yang pertama saudara, penghakiman, dia mengubah orang lain berdasarkan luka. Kalau yang kedua, dia mengubah cara pandang dirinya berdasarkan lukanya. Dan luka ini siapa yang sebabkan? Papa. Nah sudah saudara, itu akan jadi bulan-bulanan di dalam pikiran. Siapa yang melukai? Suami. Ya sudah saudara. Itu Anda akan menjadi mentalitas korban. Bahkan saudara akan melanggar perintah Tuhan karena saudara merasa benar, karena Anda melakukan ini karena disebabkan oleh suami. Memang cuma kamu yang bisa selingkuh, aku juga bisa. Bahkan saya lebih muda, saya punya teman lebih banyak, kepribadian saya lebih menarik. Memang cuma kamu yang bisa, aku juga bisa. Kenapa dia membenarkan itu, saudara? Padahal itu adalah dosa, karena dia merasa dia adalah korban. Perselingkuhan dia adalah korban dari perselingkuhanmu. Itu kebohongan besar di dalam pikiran kita. Aku melakukan ini karena kamu sudah melakukan itu. Kalau sekarang saya nggak bantu kamu karena kamu dulu nggak bantu saya. Waduh saudara, kalau ini terjadi, maka kita akan terjebak di dalam kepahitan. Nah mungkin Anda bilang begini, Pak, tapi kan saya gini loh Pak, kalau saya dekat-dekat sama dia, saya terluka Pak. Boleh nggak Pak jaga jarak? Menurut saudara gimana? Boleh? Boleh nggak jaga jarak? Sama si A, si B ini, ya dia ngelukai kita terus-menerus nih saudara. Ya, kita perlu jaga jarak Pak, dia toksik, kita perlu jaga jarak. Gimana menurut saudara? Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh saudara jadi korban Idul Adha tiap hari saudara. Digorok terus, bagi saya saudara, saya bilang bisa.
Tapi tolong bedakan antara pagar dan tembok. Ya, tolong dibedakan tuh saudara, antara pagar dan tembok. Ya, kita harus bisa tahu bahwa pagar itu adalah pembatas dan itu sehat. Kalau tembok saudara, kita benar-benar tidak mau lagi berhubungan dengan orang lain. Makanya saudara, saya bilang sama saudara, yang ketiga adalah akan muncul jarak. Ya, kepahitan mengubah cara kita berhubungan dengan siapa? Dengan orang lain. Orang pahit itu tidak bangun pagar, orang pahit itu bangun tembok. Kalau pagar saudara, kamu jangan, saya batasi lah, ya, saya nggak mau biarkan saya terluka. Oke? Tapi kalau tembok, saya nggak mau engkau muncul di hidupku lagi. Ya saudara. Jadi pagar itu sehat, saudara. Kalau Anda tidak punya pagar, bayangkan aja, saudara. Nanti undang kita semua, ya di rumah saudara, ya bukalah semua pintu. Termasuk pintu kamar, pintu lemari, jangan ada satupun yang ditutup. Bukan hanya pintu kulkas, tapi juga pintu kamar saudara. Dan bebaskan kita seperti rumah sendiri. Maka Anda akan lihat setelah kami semua pulang. Apa yang terjadi? Anda membereskan semua kerusuhan yang kita buat. Harus ada pagar. Kalau Anda terima kurir, Anda terima di mana? Hah? Luar pagar, di ruang tamu, living room, atau di kamar? Di pagar. Iya. Kalau Anda terima tamu yang Anda kenal, Anda terima di mana, saudara? Ya ruang tamu lah. Kan tidak semua kurir, tidak semua orang yang lewat, Anda persilakan masuk ke kamar kan? Orang-orang tertentu, saudara, itu adalah sebuah hal yang wajib dan hikmat yang perlu kita lakukan. Orang toksik, kira-kira Anda mau taruh di mana? Di mana? Di ujung jalan katanya. Itu kayaknya sudah pahit lah Bu ya. Ya kalau dia toksik ya Anda harus taruh dia di depan pagar lah saudara. Atau taruh di ruang tamu. Jangan masuk lebih dalam. Pintu hati ini jangan dibuka semua, Anda harus punya jarak. Tetapi kalau saudara sudah bilang, saya nggak mau ketemu dia lagi dalam hidup saya. Saya sudah ngampuni dia, tapi jangan sampai dia muncul di hidup saya lagi. Nah itu masih pahit. Karena Anda bukan bangun pagar, Anda bangun tembok. Ya, nah saudara, orang yang pahit itu akan berbeda cara mereka berhadapan dengan orang lain. Itu orang pahit. Ya makanya seringkali kita lihat orang itu gampang sekali sensitif, ya kalau dia ngomong sesuatu itu nyelekit, ya itu pasti akan ada masalah tuh di hatinya, saudara. Dan saudara begini ya, orang kepahitan itu nggak punya banyak teman dalam, nggak punya. Punya banyak teman di permukaan. Kalau dia introvert, ya dia tidak punya banyak teman juga. Kalau dia extrovert, ya mungkin dia punya banyak teman, tapi semua di permukaan. Dan orang yang pahit itu, cycle-nya lama-lama tambah kecil. Karena setelah ketemu sama si A agak dalam, kecewa. Ketemu sama si B agak dalam, kecewa. Lama-lama di label, habis temannya. Semakin dia tua, saudara, nanti tambah kecil. Pertama dia menjaga jarak, yang kedua tidak ada yang suka temenan sama dia. Anda ada yang tiba-tiba dijauhi orang? Angkat tangan di hati, ya. Atau bilang begini, saya kenal itu orang seperti itu. Anda pasti tahu lah siapa orang itu, saudara. Ya, kasihan sebenarnya karena kalau kita ke bawah, kita akan ketemu akarnya. Ya. Pak, memang dia orangnya nggak enak Pak, tapi hatinya baik. Saya curiga, saya nggak selalu percaya, saudara. Orang yang hangat, hatinya sembuh, ya pulih, itu pasti enak diajak ngomong. Ya pasti gampang, saudara. Kerendahan hati itu gampang. Ya, karena saudara, kalau itu hilang, dia akan mencari validasi untuk mengisi kekosongan itu. Itu masalahnya. Dan seringkali dia mengambil dari orang untuk mengisi kekosongannya. Dan dia merasa fine-fine aja. Kenapa? Aku begini karena orang lain kok. Paham ya saudara ya? Nah saudara,
bagaimana cara kita menyembuhkan ini? Cara terbaik saudara untuk sembuh, untuk pulih daripada kepahitan ini adalah kita harus terima kasih karunia daripada Tuhan. Kalau tidak saudara, tidak akan bisa. Nah, kenapa harus Tuhan, harus Yesus yang menjadi pemulih? Karena begini saudara, tidak ada manusia yang bisa mengalahkan lukanya Tuhan. Enggak ada. Dia harus menjadi figur kita untuk melihat bahwa Yesus ini adalah pribadi yang juga terluka. Dia pribadi yang yang mengakui lukanya, tetapi dia memberi respon yang benar. Ketika saudara terluka, Anda lihat pribadinya Yesus, saudara, yang juga terluka lebih dalam daripada kita, dan dia bisa memberi respon, kita bisa pulih. Kalau saya mungkin ketemu dengan Pak Yohanes, ya, sebagai contoh saja Pak, saya punya masalah luka hati lah, kepahitan lah saudara. Terus saya ketemu dengan dia, saya ngobrol sama dia saudara, dan kemudian dia cerita sesuatu yang membagongkan bagi saya gitu. Kaget sekali saya, kenapa? Karena kesusahannya, luka yang dia alami, itu bisa 4 kali, 5 kali lipat daripada saya saudara. Tapi saya lihat dia, kok gitu ya Pak ya, kok Pak bisa fine aja ya, kok gini ya. Saya melihat respon positif dari dia. Saya mau nanya sama saudara, saya sembuh nggak? Sembuh, saudara. Tapi kalau saya ngomong sama dia, saudara, kemudian dia cerita tentang kepahitannya, cara dia berespon negatif, saya bilang, selamat Pak, kita temenan. Kemudian saudara kita cerita lagi, Pak, namanya siapa? Pak Henry. Sama ya. Oke, jadi bingung saya ini ya. Cerita kepada Pak Henry, saudara ya. Dan dia responnya juga negatif. Dia punya cerita berbeda, latar belakang berbeda, saudara. Kemudian dia cerita, kita temenan lagi itu Pak. Kepahitan saya tambah kuat. Benar nih. Kita bertiga Pak, ketemu sama Sandy, benar Sandi ya? Sandi. Ketemu sama Sandi, ngobrol sama Sandi saudara. Cerita sama. Kepahitan juga dia saudara. Kita jadi barisan sakit hati. Karena apa? Karena kepahitan itu, karena dia hidup, dia nular. Beda dengan kesombongan. Kesombongan hidup sendiri. Iri hati hidup sendiri, saudara. Kepahitan tidak mau hidup sendiri. Kepahitan itu selalu mencari teman supaya luka pribadi menjadi luka bersama. Itu selalu sifatnya begitu, saudara. Tapi kalau saya ketemu dengan seseorang yang berhasil mengatasinya, saya belajar, saya tidak mempengaruhi dia, saya disembuhkan. Nah, begitulah cara kita sembuh. Nah, coba Anda lihat, saudara. Apakah salah? Nah, coba dibantu di next. Nah, coba lihat, saudara, Lukas 23 ayat yang ke-34. Ya, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kapan ini disampaikan oleh Tuhan? Waktu dia duduk makan? Waktu dia buat mujizat? Waktu dia bagi-bagi roti? Ketika tergantung. Dan waktu dia tergantung, saudara, dia tidak tergantung sendiri, hanya ditemani 2 salib. Enggak. Dia tergantung di depan orang, manusia yang nusuk dia. Dia tergantung, saudara, di depan tentara yang paku kedua tangan dan kakinya. Dia tergantung di antara orang-orang yang dia lihat, itu memberi dia anggur asam dan pasang mahkota duri di kepalanya. Dia lihat masih duduk tuh tentara, saudara, hamparkan jubahnya dan kemudian buang undi. Dari kejauhan dia lihat beberapa pasang mata sembunyi. Itu adalah pasangan mata para murid. Dia lihat semua dari ketinggian, tergantung, dan dia bilang apa? Ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saudara, begini saudara, figur ini ya, kalau Yesus ya, figur ini tidak boleh hamba Tuhan. Tidak boleh. Figur ini tidak boleh manusia. Figur ini harus Yesus. Disinilah kita memahami
tulisan Ibrani. Jika engkau menjauhkan diri dari kasih karunia ini, saudaraku, kepahitan akan tumbuh. Tapi kalau engkau kembali kepada kasih karunia, bahwa di dalam kepahitanmu ada orang yang bisa punya alasan lebih pahit dari engkau. Di dalam luka kesakitanmu ada orang yang punya ribuan alasan untuk terluka dan marah, tapi dia nggak ambil. Figur ini, saudara, ketika Anda mendekatkan diri kepada salib, figur inilah yang nyembuhin kita. Tidak bisa dicabut hanya dengan manusia lain yang lebih baik. Tidak bisa dicabut, saudara, dengan manusia lain yang berbuat baik kepada kita. Anda terluka sama seseorang, kemudian Anda ketemu orang lain, 3 atau 4 orang yang lebih baik dari dia, luka itu tidak hilang. Walaupun Anda punya teman yang baik. Tapi begitu saudara ketemu Yesus, luka itu sembuh. Itu yang hebat, saudara. Karena hanya ada satu pribadi yang bisa kasih saudara agape, satu arah. Dalam kondisi masih berdosa, dia sudah mengampuni kita. Tidak ada manusia, tidak ada hamba Tuhan yang bisa melakukan itu. Hanya Tuhan sendiri, saudara, yang bisa melakukan itu. Paham ya, saudara ya? Nah, saudara lihat, saudara, waktu saudara saya baca ini, saya bilang, Tuhan, kalau begitu, ini pikiran saya muncul, saudara. Kalau Ibrani mengatakan bahwa kasih karunia itulah yang menyembuhkan kepahitan. Kemudian muncul dong pertanyaan di pikiran saya, saudara. Esau kan sembuh. Benar gak? Esau pulih loh. Lah kalau Esau pulih, kalau Yakub pulih kan kita tahu, benar gak? Dia ketemu Tuhan di tepi sungai Yabok, dia bergumul, dari Yakub jadi Israel. Tapi Esau enggak. Enggak ada cerita, saudara. Saya sampai pikir, tapi Esau pulih loh. Karena Yakub ketemu Esau, itu Esau yang berbeda. Esau yang datang peluk, saudaraku. Bukan Esau yang menyala-nyala dalam kemarahan. Nah, waktu saya tanya, saya coba pikir, selidiki, buka-buka Alkitab kembali, saudara. Saya menemukan satu pernyataan di Alkitab yang menyatakan bahwa Esau ketemu kasih karunia. Itulah sebabnya dia pulih. Yang mana, Pak? Ketika nubuatan Ishak itu digenapi. Ya, jadi begini, saudara, coba Anda perhatikan ayat ini. Ya, Kejadian 27, 38 sampai 40, saudara. Ya, dia bilang begini. Kata Esau kepada ayahnya, ini ketika dia marah karena Yakub ngambil berkatnya, ya, hanya berkat yang satu itukah yang ada padamu? Ya Bapak, berkatilah aku ini juga ya Bapak. Dan dengan suara keras menangislah Esau. Ya, ayo kita baca. Lalu Ishak ayahnya menjawabnya, sesungguhnya tempat kediamanmu jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi dan jauh dari embun dari langit di atas. Stop dulu, saudara. Jadi bayangin saja, dia datang minta berkat, Ishak bilang habis. Yang diucapkan itu bukan berkat, yang diucapkan itu kuk, beban. Bahwa kamu mau kerja sekeras apapun, kamu hanya akan dapat tanah-tanah kering. Kamu mau kerja kayak apapun, embun pun tidak mau turun untuk lahan yang kau garap. Bayangin, saudara. Nah, dia bilang begini, saudara. Tetapi akan terjadi kelak, apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkuk. Nubuatan ini, saudara, saya tidak tahu kapan, karena tidak dicatat oleh Alkitab, tapi Ishak sudah melihat akan terjadi kelak kalau engkau sungguh-sungguh ketemu sama Tuhan, sungguh-sungguh berusaha ya mencari Tuhan, maka apa? Maka engkau akan bisa melemparkan kuk itu dari tengkuk. Nah, kita lihat, saudara. Jadi kita ini jadi nyambung nih, saudara. Waktu kita melihat Ibrani berkata, siapa yang menjauhkan diri dari kasih karunia akan tumbuh akar pahit. Esau melihat dirinya. Tapi saudara,
Nubuatan Ishak berkata, kalau engkau sungguh-sungguh nantinya mencari, ya saya yakin saudara bukan hanya mencari dan bekerja keras. Karena apa gunanya bekerja keras kalau embun tidak turun? Apa gunanya kerja keras kalau tanah kering yang digarap, saudara? Ya dia sungguh-sungguh cari Tuhan, saudara. Maka terjadi kuk itu dilempar dari tengkuknya. Nah, saudara perhatikan, saudara, waktu dia sudah ketemu, dia pulih. Nah, kita perhatikan apa hasilnya. Coba lihat. Ya, ini ada 3 adegan. Ya, ayat yang keempat, ayat yang ke-9, ayat yang ke-10. Ya, Anda perhatikan, saudara. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluknya lehernya, dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah apa? Mereka. Siapa yang lari, saudara? Siapa yang lari? Esau lari duluan. Jadi dia lari, saudara, dia peluk siapa? Dia peluk si Yakub. Saya yakin, saudara, ini adalah adegan ya kisah masa kecil mereka. Mereka 2 saudara loh, saudara. Tidak ada masalah antara mereka. Tumbuh sama-sama. Ya saudara, ini saudara kembar benar ya? Ya saudara kembar loh. Lahir hanya sekian menit. Satu keluar, satu nyusul pegang tumit. Pasti mereka tuh dekat sekali. Saling pelukan. Dan ini adalah adegan masa kecil mereka terulang kembali. Nah, kenapa kita tahu bahwa Esau pulih, saudara? Esau itu punya alasan untuk membalas, benar gak? Dia selalu menunggu waktu ini, kapan saya bisa membalas. Tapi saudara perhatikan, saudara, ketika dia dipulihkan, kuk itu dilempar dari tengkuknya, dia berinisiatif untuk mendapatkan siapa? Mendapatkan Yakub. Dia lari, saudara, dia ketemu sama siapa? Sama si Yakub. Dia bukan datang dengan pedang, tapi dia datang dengan pelukan. Jadi dia bukan lagi seseorang yang menjaga jarak, bukan. Ya, tapi dia seseorang yang mendekatkan dirinya, saudara. Nah, kemudian saudara Anda lihat ayat yang ke-9 dikatakan apa? Tetapi kata Esau, aku punya banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu. Tapi kata Yakub, jangan kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasihmu, terimalah persembahanku ini dari tanganmu. Nah, perhatikan baik-baik, saudara. Ayat 9 itu ketika si Yakub memberikan persembahan, si Esau nolak. Benar nggak? Nah, ini adalah tanda bahwa dia pulih. Bukankah dia pahit sama Yakub karena dia kehilangan? Benar nggak? Bukankah dia pahit karena ada yang diambil daripadanya? Seharusnya dia sita dong kembali. Itu hakku memang. Itu yang kamu ambil dariku 20 tahun lalu. Kalau boleh hidupmu pun aku ambil. Ini enggak. Dikasih, nolak. Memang saudara, Esau lebih kecil daripada Ishak. Mungkin Yakub lebih kaya daripada Esau. Tapi kekayaan keduanya bukan lagi masalah. Kenapa? Christ is enough dalam hidup kita. Ketika seseorang pulih, yang pertama saudara adalah dia akan mengalami kepenuhan dari bagian-bagian kosong di hatinya. Dan itulah yang bisa dikerjakan oleh Tuhan dalam hidup kita. Dia bilang, aku punya banyak. Pegang saja yang ada padamu. Dipaksa baru dia ngambil, saudara. Padahal kehilangan adalah sumber lukanya. Tapi ketika kehilangan itu dikembalikan, dia bilang, enggak. Aku cukup. Luar biasa, saudara. Ya, kemudian apa, saudara? Terimalah persembahanku ini dari tanganmu karena memang melihat mukamu adalah apa, saudara, sama-sama? Wah, dan engkau pun berkenan. Bayangin, saudara. Satunya lihat Yakub ini sebagai Israel. Satunya lihat Esau seperti lihat Tuhan. Ya. Paham ya? Jadi saudara lihat, 2 orang lekat, pisah, jalan sama-sama, ketemu Tuhan. Satu ketemu Tuhan di Sungai Yabok. Satu punya sejarah sendiri tanpa sebuah keterangan.
tapi dia ketemu Tuhan. Karena nubuatan Ishak tergenapi. Oke saudara, satu berubah seperti wajah Allah, satu berubah jadi Israel. Saudara perhatikan baik-baik saudara. Saya ada di posisi ini. Waktu saya saudara ketemu dengan Luka, dengan papa saya menganggap papa itu adalah orang yang tidak adil. Saya melabel dia. Ya, saya melihat bitterness menipu saya untuk melihat papaku itu sebagai orang yang berbeda. Saya lupa akan semua kebaikannya, yang saya lihat adalah perlakuannya. Dan akhirnya saudara muncul jarak. Sampai saya ketemu Tuhan. Ketika Tuhan menjumpai saya dalam satu ibadah, saya berdiri sebagai anak pemuda usia 21 tahun. Ada seorang hamba Tuhan bilang, siapa yang mau mengampuni orang yang bersalah kepadanya, terutama papanya. Oh, saya maju saudara. Dan dia peluk saya, dia bilang begini, aku wakili papamu ya, yang peluk kamu ini adalah papamu. Papa minta maaf. Saya baru mengerti itu adalah pelayanan perwalian. Dan itu menyembuhkan saya saudara. Saya ketemu Tuhan, saya pulih. Papa saya tidak berubah, sama. Tapi saya melihat ada sisi yang baik. Di situ Tuhan mengubah cara saya melihat seseorang. Hidup kita, saudara, kalau kita ngalami perjumpaan sama Tuhan, ketemu sama salib, ketemu sama pribadi Tuhan, hanya tangan itulah yang bisa mencabut akar pahit dari hidup saudara. Tanpa itu, saudara, tidak akan ada pemulihan. Hari ini, saudara, kalau Anda mau datang sama Tuhan, bilang, Tuhan, aku luka. Aku ngalami ini, aku ngalami ini. Tapi hari ini, Tuhan, aku ingin berkata dan melihat bahwa Tuhan mengalami hal yang lebih parah dari hidup saya. Dan saya mau berkata, aku mau serahkan luka ini kepada Tuhan. Maka salib itu akan menyembuhkan saudara. Amin. Yuk sama-sama datang kepada Tuhan, saudara. Kita berdoa. Ada satu lagu lama yang sama-sama kita akan nyanyikan. Bagian refnya aja. Tuhan inilah yang ku tahu. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Kita akan berdoa. Sementara musik mengalun pelan pujian ini, mari tutup mata kita. Hari ini saudara, saya ingin bawa saudara kepada titik luka di mana engkau ngalami. Esau meraung ketika dia pulang dengan penuh pengharapan. Dia pulang dengan ekspektasi tinggi untuk bisa mendapatkan apa yang selama ini dia idamkan. Tapi kenyataannya berkat itu telah dicuri. Mungkin titik luka saudara adalah ketika engkau hadir dalam sebuah rumah dengan harapan engkau dikasihi, engkau ditopang, engkau dibantu. Tapi yang kau dapati adalah penolakan, pembedaan, dan ketidakpedulian. Mungkin engkau adalah seorang istri yang titik lukamu ada di dalam pernikahanmu. Ketika dengan hati berbunga-bunga, engkau berniat membangun sebuah rumah tangga yang bahagia bersama dengan orang yang kau cintai seumur hidupmu. Tapi kenyataannya, engkau diduakan, engkau dikhianati. Dan luka itu mulai berkembang. Berkembang. Engkau salah merespon. Kemudian dia mulai menggerogoti pikiranmu. Dia mulai menggerogoti hatimu. Dan dia mulai menggerogoti tubuh dan kesehatan. Tapi hari ini saudara, kalau engkau mau berkata, datang sama Tuhan. Dan engkau mau bilang, Tuhan, aku mau jujur sama Tuhan. Bahwa hati ini masih luka. Ada kepahitan di hati. Datang sama Tuhan, izinkan tangan itu mencabut setiap akar-akar pahit itu dalam hidupmu. Bukan membohongi diri dengan iman berkata tidak ada yang salah. Bukan. Mungkin hari ini akar itu sedang bertumbuh kuat di bawah permukaan. Sampai engkau pun tidak sadar. Tapi ketika engkau dengar khotbah ini, lapis demi lapis dari hatimu dibuka. Dan engkau sadar bahwa memang aku masih pahit. Datang sama Tuhan yuk. Esau mendekatkan diri kepada kasih karunia. Dan dia berhasil melemparkan kuk itu dari tengkuknya.
Kepahitan membebani hatimu. Kepahitan mengganggu tidurmu. Kepahitan telah merusak mental dan pola pikirmu. Kau tidak bisa percaya lagi seorang pun. Padahal kasih mempercayai segala sesuatu. Kalau itu saudara, sambil angkat pujian ini, taruh tangan di hatimu sambil tutup mata kita semua. Supaya hari ini tangan Tuhan yang mencabut setiap akar kepahitan. Tuhan, inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku. Jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku. Jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Saudara, mata kita tutup. Ada satu impresi kuat di hati. Ada di antara saudara yang hadir hari ini. Engkau tidak peduli sama seseorang atau siapalah, saya tidak tahu. Karena engkau berkata bahwa hari ini aku bisa dengan kekuatanku sendiri dan pertolongan teman dan sahabat. Karena aku bekerja keras, aku berusaha. Dan engkau tidak peduli sama seseorang ini. Karena seseorang ini telah melukai hatimu. Dan mungkin ada sebuah undangan untuk engkau datang kepada dia. Ada sebuah gerakan di hati untuk engkau melihat dia. Tapi engkau keraskan hatimu. Karena engkau merasa bahwa engkau bisa bukan karena bantuannya. Engkau bisa, engkau berhasil bukan karena usaha dan jasanya. Engkau mulai bangun tembok. Kalau itu saudara, sambil kita tutup mata, engkau bisa angkat tangan saudaraku untuk mengkonfirmasi apa yang saya dapatkan. Kalau ada di antara saudara. Oke, terima kasih, ada beberapa orang. Taruh tangan di hatimu sambil engkau angkat tangan ke atas. Tuhan bilang begini saudara, bahwa kasih karuniaku cukup bagimu. Aku yang membangunnya. Aku yang memimpin engkau. Aku yang menuntun engkau. Bukan untuk membuat engkau kuat seorang diri. Tetapi untuk engkau menjadi berkat. Bagi orang-orang yang bahkan melukai engkau. Hari ini kalau engkau mau sembuh, terima kasih karunia daripada Tuhan. Tuhan Yesus hamba berdoa, supaya Tuhan setiap akar-akar kepahitan ini Tuhan, kami cabut dengan kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan, kami mengakui bahwa kami terluka.
Kami mengakui Tuhan bahwa kami memang mengalami masa ketidakadilan. Tuhan, kami mengakui bahwa kami dikhianati. Tapi hari ini Tuhan, kami ingin berjumpa dengan kebenaran, kami ingin berjumpa dengan kasih-Mu, kami ingin berjumpa dengan salib yang mengatakan bahwa ampunilah mereka. Sama seperti Tuhan mengampuni kami juga mau mengampuni orang lain. Tuhan, biarlah kami lakukan, kami kerjakan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Sementara musik saudara, saya serahkan juga kepada Ibu Linda atau Pak Yohanes. Ambil waktu 1 menit ini. Masing-masing kita berbicara kepada Tuhan. Masing-masing kita bicara, sebutkan nama orang itu. Dan kemudian engkau berkata didengar oleh telingamu, aku mengampuni mereka. Aku mengampuni setiap kesalahan. Sebutkan kesalahan-kesalahan itu saudara. Kemudian engkau berkata, aku melepaskan pengampunan. Aku melepaskan pengampunan. Aku melepaskan pengampunan. Haleluya, haleluya. Biarlah kita boleh mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Bukan sekedar menghilangkan rasa sakit atau pahit, tetapi juga mengakui setiap dosa yang kadang kita pelihara. Tetapi kasih karunia, anugerah Tuhan, karya Roh Kudus yang akan senantiasa menguduskan. Mari sekali lagi datang kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat siang hari ini. Kembali Tuhan ingatkan kami. Biarlah kami membuka hati kami, meluaskan hati kami, karena Engkau mengenal seluruh hidup kami. Bahkan luka-luka yang tidak pernah kami ceritakan kepada siapapun. Terkadang itu yang akan terus menjadi akar. Itu sebabnya Bapa, kami mengaku. Biarlah apa yang hari ini kami dengar lewat kebenaran firman-Mu, biarlah kami tidak memelihara luka itu sampai menjadi kepahitan. Jangan biarkan akar pahit itu terus bertumbuh dalam hati kami. Sehingga itu akan meracuni diri kami sendiri. Merusak hubungan kami dengan orang lain. Bahkan mengganggu kehidupan rohani kami. Bapa, kami percaya kekuatan Roh Kudus akan memampukan kepada setiap kami. Sehingga melalui kebenaran firman-Mu juga yang memberikan kekuatan kepada setiap kami. Sehingga hati yang luka, kasih-Mu yang akan membalut setiap luka itu Tuhan. Anugerah-Mu yang akan memulihkan setiap hati kami. Itu sebabnya kami bersyukur siang hari ini kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Dan biar firman-Mu yang akan terus menjadi pelita dalam setiap hati kami untuk tidak menyimpan bahkan memelihara sehingga tumbuh akar-akar kepahitan. Terima kasih Bapa. Kau memberkati Pak Luhendri yang sudah menjadi berkat buat setiap kami melalui pemberitaan kebenaran firman-Mu. Tuhan terus memberkati dalam setiap kehidupan keluarga, istri, anak-anak mereka Tuhan. Juga Tuhan terus bawa Pak Henry sebagai gembala dari jemaat yang Tuhan sudah percayakan di dalam kehidupannya. Boleh membawa jemaatnya makin hari, boleh makin mengenal Engkau lebih lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kami semua di tempat ini. Dan di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Silakan duduk saudara.